Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian semua, kita semua, keluarga kita yang masih ada di rumah aja, lagi di masa pandemi ini, semoga kita semua disehatkan, ya. Nah, hari ini kita belajar tematik lagi, tapi sebelum kita mulai, kita ngapain? Membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar macam-macam tanaman ya, tumbuhan. Nah, kemarin juga teman-teman sudah mencoba menanam biji kacang hijau ya. Jadi sambil diperhatikan tanaman teman-teman apakah tumbuh, kemudian diperhatikan setiap harinya panjangnya kira-kira berapa sentimeter. Nanti kalau sudah tinggi sekali kita ukurnya pakai penggaris ya teman-teman ya. Makanya kacang hijaunya tumbuhannya disimpan sampai 1 minggu. Kita ingin lihat perkembangannya. Oke? Nah, terus kita juga udah belajar tentang macam-macam tanaman. Ada tanaman hias, tanaman buah, dan tanaman sayur. Nah, kira-kira kalau biji kacang hijau termasuk ke tanaman apa? Ya, bisa termasuk ke tanaman sayur. Nah, kalau misalnya pohon kelapa, tanaman apa teman-teman? Tanaman buah, karena dia berbuah-buah kelapa. Nah, kalau tanaman buah itu bisa dimanfaatkan buahnya. Kalau tanaman sayur itu bisa dimanfaatkan daunnya ataupun buahnya, ya. Sedangkan tanaman hias itu dimanfaatkan keindahannya. Jadi tanaman hias itu ada yang tidak berbunga, ada yang berbunga. Tapi berbunganya itu tidak bisa kita konsumsi atau kita makan, tapi cukup bisa diperhatikan aja kecantikannya, keindahannya, ya. Biasanya diletakkan di dalam rumah. Nah, tapi kalau misalnya kayak pohon mangga, pohon belimbing itu tidak bisa ada di dalam rumah, tapi ada di halaman rumah, ya. Nah, sekarang coba teman-teman, pohon kelapa itu manfaatnya yang bisa kita ambil apa? Banyak sekali. Semua bagian-bagian yang ada di pohon kelapa itu bisa kita manfaatkan. Ya, kemarin kita sudah belajar juga nih bagian-bagian yang ada dalam tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, dan ada bunganya ya. Sebelum menjadi buah biasanya ada bunga dulu. Nah, kalau kelapa itu semuanya bermanfaat teman-teman. Dimulai dari akarnya, batangnya, daunnya, kemudian buahnya. Buahnya bisa kita minum airnya, bisa kita ambil dagingnya, dan batok kelapanya juga bisa berfungsi untuk macam-macam. Daun kelapa bisa dibuat anyaman ya, kemudian bisa dibuat sapu lidi, kemudian banyak sekali manfaat yang bisa kita temukan di dalam pohon kelapa. Oke, coba teman-teman, ada lagi nih perbedaan jenis-jenisnya. Selain dari jenis-jenis tumbuhan, macam-macam tumbuhan, sekarang kita akan teman-teman baca dulu. Kalau teman-teman mau tahu infonya tentang pohon kelapa, dibuka halaman 106. Yang ini gambarnya. Nah, sudah tahu kan infonya dari tentang manfaat pohon kelapa. Sekarang tempat tanaman berasal atau hidup, maksudnya tempat tanaman hidup. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat. Sama hewan juga ada yang seperti itu. Ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Ya, kalau ikan di air, kalau sapi di darat, ya. Tapi kalau katak bisa hidup di dua alam, di darat dan di air. Nah, pohon ini juga seperti itu, dia punya tempat tinggalnya ada dua, ada yang di air, ada yang di darat. Contohnya, kalau yang di darat ada pohon kelapa, pohon cabe, kemudian pohon apel misalnya, pohon banyak ya yang ada di darat. Nah, teman-teman kira-kira ada nggak, ada yang tahu nggak tumbuhan yang hidupnya di air? Biasanya teman-teman suka melihat ada di kolam, ada yang ada di kolam, ya.
Biasanya dia akan tumbuh di tempat yang kolam-kolam seperti itu. Ada yang tahu? Ya, eceng gondok dan teratai. Nah, ada lagi daun sirih gading. Dia bisa di air dan bisa juga ditanam di tanah, ya. Nah, itu contohnya teman-teman, dibuka deh di halaman 107 yang ini. Oke, sudah. Sekarang tugasnya dilihat di halaman 108. Nah, itu ada banyak macam-macam tumbuhan, ya. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Kira-kira yang mana ya yang tumbuhan hidup di darat dan tumbuhan yang hidup di air? Nah, teman-teman boleh dikasih warna merah untuk tanaman yang ada di darat dan warna biru untuk tanaman yang ada di air. Kalau misalnya teman-teman tidak ada pensil warna, boleh yang di checklist itu tanaman yang di darat, yang disilang itu tanaman yang di air. Oke? Boleh seperti itu, atau mau diwarnain aja aku, Miss. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, dikerjakan dulu ya. Setelah itu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, gimana teman-teman, sudah selesai mengerjakannya? Selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang manfaat pohon kelapa. Nah, sebenarnya bukan hanya pohon kelapa yang punya banyak manfaat, tapi semua tumbuhan insya Allah itu ada manfaatnya. Allah sudah ciptakan semua itu pasti ada manfaatnya. Tidak ada segala sesuatu yang sia-sia yang Allah ciptakan. Nah, contohnya kalau misalnya nggak ada tumbuhan nih di bumi, kita manusia akan kesulitan untuk hidup karena manusia membutuhkan oksigen. Dan kalian tahu oksigen itu berasal dari mana? Dari tumbuhan, ya. Tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, teman-teman, dan dihirup oleh manusia. Nah, selain itu ada banyak macam-macamnya. Ada yang tumbuhan bermanfaat bijinya, bermanfaat bunganya, bermanfaat daunnya, ya. Contohnya dilihat di halaman 109 yang itu gambarnya. Oke, di halaman 109 contoh tumbuh, teman-teman boleh dibaca dulu ya. Nah, sudah selesai dibacanya. Nah, Miss Rara bantu jelaskan kembali ya. Jadi ada tanaman yang dimanfaatkan dari bijinya. Contohnya apa? Teman-teman makan nasi, makan beras, bukan makan beras, tapi yang dimakan adalah nasi. Nasi yang dimasak dari beras. Nah, beras itu adalah biji dari tumbuhan padi, ya. Dikupas itu kulit padinya, kemudian ada berasnya, itu yang kita makan menjadi nasi. Kemudian selain itu adalah jagung. Ada tumbuhan jagung, kita tidak makan daunnya, tidak makan batangnya, tapi yang kita makan adalah jagung, buah jagungnya, tapi yang dimakan biji-biji jagungnya. Nah, selain itu ada lagi yang diambil buah-buahnya, contohnya buah mangga, buah apel, buah rambutan, ya. Yang kita manfaatkan itu adalah buahnya. Nah, sedangkan kapas itu diambil untuk sebagai apa? Kita udah belajar di bahasa Inggris, digunakan untuk pakaian. Contoh lagi ada yang dimanfaatkan bunganya seperti bunga anggrek, bunga melati, yaitu untuk apa? Untuk hiasan, untuk wangi-wangian. Terus selanjutnya ada lagi batangnya. Nah, ada pohon tebu, teman-teman kalau tahu pohon tebu itu seperti bambu. Nah, dari situlah gula berasal karena itu manis banget. Ya, nanti diolah kemudian menjadi gula. Terus bambu juga itu dimanfaatkan batangnya seperti membuat apa? Membuat lemari misalnya, meja, ya. Pokoknya alat-alat rumah ya bisa digunakan dari bambu. Kemudian daunnya. Nah, ada nih yang kita makan banyak nih, ada daun bayam, daun pepaya misalnya, daun katuk, ya. Itu dimanfaatkan daunnya, daun kangkung yang kita makan sehari-hari. Nah, daun sirih itu berguna untuk obat. Jadi selain untuk dimakan bisa juga dijadikan obat. Nah, tugas yang
Selanjutnya teman-teman dikerjakan yang halaman 110 yang bawahnya itu. Teman-teman melengkapi tanaman kelapa itu manfaatnya apa. Wah banyak Miss, ada buahnya, ada bijinya, ada batangnya, ada daunnya misalnya gitu ya. Boleh ditulis semuanya. Ya, tergantung sesuai dengan pemanfaatan dari tanaman tersebut. Oke? Hari ini tugasnya itu aja di halaman 110 dan di halaman 108. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.